Vivi berjalan santai dengan memegang gelas di tangannya. Sementara di dalam ruangan, Dion sudah menghitung mundur secara bertahap. Vivi seketika menyesal memberi sugesti hitungan 10. Harusnya hitungan 5 ke 1 saja. Kalau sampai pacar Dion yang Sam maksud masuk ke dalam ruangan saat Dion menghitung mundur dalam keadaan tidak sadar, semua akan terbongkar dan sia-sia. Wilona berjalan percaya diri menuju ruangan Dion. Saat itulah Vivi curiga pada seorang wanita yang ia lihat berbeda dengan karyawan lain yang keluar dari lift itu. Ia pun cepat berbelok agar tidak berpapasan dengan wanita itu. Mata Vivi menyorot arah langkah wanita itu, dan benar saja, dia menuju ruangan Dion. Tebakan Vivi benar. 4, 3. Dion masih menghitung mundur dengan bertahap. Wilona sudah semakin dekat. Vivi menelan ludahnya kelat. Semoga Dion sudah sadar. Ia hanya bisa berharap. 2, 1. Dion sadar. Kelak, pintu ruangan terbuka. "Hey baby," sapa Wilona. "Wilona?" sapa Dion. Ia seperti orang linglung namun tidak tahu apa-apa. "Kamu kenapa? Kamu ketiduran ya?" tanya Wilona. Dion menggaruk tengkuknya. Dia menggeleng. "Aku bosan," ucap Wilona langsung memeluk Dion. "Kita kemana?" tanya Dion pula merangkul Wilonanya yang langsung duduk di pangkuannya di sofa itu. "Jalan-jalan," suara Wilona. "Oke," Dion dengan mudah menyahuti dan menyanggupinya. Vivi menghela nafas lega saat ia tidak melihat adanya tanda-tanda mencurigakan dari ruangan Dion. Saat ia akan berjalan, saat itu pula ia kembali memutar badan untuk membelakangi Dion dan Wilona yang berjalan mesra dan saling merangkul. "Oke, semua aman," batin Vivi. Ia pun lega. Lalu bersamaan dengan kesuksesan dan kelegaan hatinya, dia menyeringai. "Artinya aku dan Sam akan makan malam, dan aku putuskan malam ini juga. Aku tidak ingin membuang waktu," batinnya. Sam juga melihat Dion dan Wilona meninggalkan kantor. "Semua beres," batin Sam puas. Namun saat itu pula ia terpikir pada permintaan Vivi yang berikutnya. Bayarannya yang memang terlalu aneh dan berani terang-terangan. "Misi sukses. Sekarang aku mau menagih janji seorang Sam. Kita makan bersama malam ini, Vivi." Sam menghela nafas membaca pesan itu. Namun seperti yang Raya katakan, ia mengikuti ucapan istrinya untuk tidak menolak dan mengingkari kesepakatan mereka. Entah apa yang akan Raya lakukan, namun Sam percaya pada istrinya itu. Setelah membaca pesan itu, saat itu pula Sam mendapat pesan lagi, berisi alamat sebuah restoran hotel bintang 5. Sam semakin menghela nafas. Meski Vivi cantik dan Sam juga laki-laki yang gila, namun ia sama sekali tidak tertarik. Seluruh keinginannya terasa seolah sudah dikuasai oleh Raya, dan hanya Raya yang bisa mengaktifkan keinginan gilanya itu. "Oke, Sam." Vivi tersenyum lebar. Dengan mudah pula ia meninggalkan kantor Winston tersebut setelah urusannya selesai. Raya memasangkan dasi pada Sam. Ia membelai Sam, suaminya itu, untuk merapikan penampilannya. "Aku istri yang baik kan? Suamiku akan makan bersama dengan perempuan lain, dan aku sibuk merapikan pakaiannya," ucap Raya mendongak menatap Sam yang jauh lebih tinggi darinya. Sam memejamkan matanya serba salah. "Sayang, aku bisa cancel," liriknya. Raya menggeleng. "No, kamu lanjutkan saja. Kamu yang sudah memutuskan ini kan?" ucap Raya. "Baby," lirik Sam. "Sudah, lakukan saja. Pergilah makan malam bersama dengannya. Aku akan memberikanmu kejutan nanti," ucap Raya. "Sayang, aku nggak mengerti," ucap Sam.
Aku akan memberikanmu dan wanita itu pengertian, tapi nggak sekarang, nanti. Rhea menjelaskan. Sam menghela nafas panjang lagi. Rhea, are you okay? Tanya Sam. Iya, I am okay. Rhea menatap Sam meyakinkan. Sam mendengus. Please Ray, aku bisa ingkari kesepakatan ini, ucap Sam. Rhea terus menggeleng. Kamu sudah rapi, and now go, ucap Rhea, mendorong tubuh kekar suaminya. Apa sih yang kamu siapin sayang? Tanya Sam. Itu kejutan. Sudahlah, sana berangkat, usir Rhea. Aku janji hanya sebentar. Ini hanya kerjasama, gak akan lebih. Kamu tahu, aku gak akan pernah mengkhianatimu, karena sulit bagiku untuk bisa merasakan cinta yang sesungguhnya, ucap Sam. Rhea menatap Sam dengan melipat kedua tangannya di depan dada. Bye, ucap Rhea pada Sam. Hai, Vivi berdiri di meja yang sudah disediakan sejak tadi. Iya, menyambut Sam dengan mengulurkan tangan, namun saat ia mencondongkan dirinya untuk cium pipi kiri dan kanan pada Sam, saat itu pula Sam langsung mengambil posisi duduk dengan cepat. Aku pikir kamu akan melupakan kesepakatan. Tapi ternyata Sam memang semenggemaskan ini. Aku terpukau. Aku tersanjung, ucap Vivi gemas. Sam tidak menjawabnya. Tanpa Sam tahu, Rhea sudah berada di sana, di sebuah meja yang tidak jauh dari sana. Yang jelas dari posisi itu, Rhea bisa memantau dengan jelas apa yang dilakukan wanita bernama Vivi itu pada suaminya. Kamu sangat tampan, Sam, puji Vivi. Sam tersenyum dan mengangguk seadanya. Thank you, ucapnya. Menu mereka pun dihidang oleh pramusaji. Ayo kita makan, ucap Sam. Buru-buru sekali, ucap Vivi lembut dan mendayu. Kebetulan aku sudah lapar, jawab Sam. Mereka pun makan malam bersama. Mata Vivi tidak berhenti menyorot Sam, mencari kesempatan yang pas untuk menguasai laki-laki itu. Sejauh ini tidak ada yang terlihat janggal. Keduanya terlihat benar-benar seperti rekan kerja yang sedang makan bersama, tidak lebih. Sampai Rhea melihat wanita itu mengambil gelas dan meminumkannya pada Sam. Sam terlihat sudah berusaha menolak dengan menepis tangan Vivi, namun wanita itu terlihat merasa besar kepala karena Sam hanya diam saja dan tidak ada penolakan. Aku bisa sendiri, ucap Sam. Oh, enggak apa-apa, belum tentu aku bisa bertemu denganmu lagi suatu saat nanti, ucap Vivi merendah. Akhirnya Sam pun meminumnya. Ia pun akan pastikan kalau itu terakhir kalinya ia bertemu wanita itu dan berurusan dengannya. Mereka akhirnya sudah selesai makan malam. Sam menyudahi makanannya dan menatap Vivi. Ingin rasanya ia mengakhiri segera makan bersama yang konyol itu. Sam, Vivi meletakkan tangannya di atas punggung tangan Sam yang berada di atas meja. Sam melihat tangan Vivi yang mengelus-elus punggung tangannya. Saat itulah Rhea yang ada di sana tidak sabar lagi untuk segera menghampiri keduanya. Ia berjalan anggun. Sam tidak tahu kalau Rhea mengikutinya sejak awal, bahkan dengan dandanan yang memukau, dress panjang lengan panjang namun transparan yang Sam pilihkan untuk acara pesta rekan Sam dulu. Namun Rhea tidak memilih pakaiannya, tidak memilih memakainya. Sampai sekarang barulah ia memakai pilihan suaminya itu. Sam, kamu sangat tampan. Kalau kamu mendengarku, kamu harus ikuti apapun yang aku katakan, bisik Vivi. Suara Vivi itu memang menghanyutkan. Vivi memang berniat untuk membuat kesadaran Sam hilang atau berada di bawah kuasanya. Kita sudah selesai. Aku juga sudah memberikan bayaran jasamu. Kurasa kita sudah sampai di sini, ucap Sam. Vivi menggeleng.
kupikir kita masih bisa lebih jauh lagi, bisiknya. Sam menarik tangannya agar tidak bisa disentuh Vivi yang sudah hampir mensugestinya. Vivi tersenyum di dalam hati. Dia tanggap juga. Batin Vivi gemas. Sam, lihat mataku, ucap Vivi tidak putus asa untuk berusaha. Sam melihat Vivi. Kamu harus melihatku sebagai orang yang kamu cintai, yaitu istrimu, ucap Vivi. Sam menelan ludahnya. Saat Vivi mulai mempengaruhi Sam, saat itu pula Raya yang berjalan anggun namun tegap sampai di meja mereka. Baby, kamu sudah selesai makan? Tanya Raya. Ia langsung membelai wajah Sam, tak tanggung-tanggung. Raya pun membungkuk. Ia mengejuk di hadapan Vivi yang terkejut. Sayang, panggil Sam, menatap istrinya itu. Sugesti Vivi gagal total. Nyatanya kecantikan dan kehadiran Raya mengalihkan dunia Sam. Sudah selesai makan malamnya? Tanya Raya lagi. Ia belum menoleh pada wanita bernama Vivi tersebut. Sudah sayang, ucap Sam tergagap. Barulah Raya menoleh pada Vivi. Oh, hai Raya, istri Sam, ucapnya ramah. Dengan senyum geramnya, ia juga mengulurkan tangan pada Vivi. Vivi, ucap Vivi tidak berkutik. Saya tidak tahu bagaimana lagi kata-kata yang bagus untuk berterima kasih untukmu karena sudah membantu suami saya. Thanks a lot, but I think this enough. I need my husband now. Dia sudah menepati kesepakatan kalian untuk makan malam bersama, kan? Tanya Raya. Sam menatap Vivi. Ia ingin terkekeh melihat ekspresi kesal wanita itu. Sam benar-benar kagum pada Raya. Jadi itu kejutan istrinya itu benar-benar mengejutkan dan menakutkannya. Raya benar-benar bermain dan mempermainkan keadaan. Vivi masih terdiam. Halo, sapa Raya pada Vivi yang tidak berkutik. Iya, ucap Vivi singkat. Raya tersenyum lebar dan mengangguk pada Vivi. Senang bertemu denganmu. Saya harap kamu juga senang bertemu saya, ucap Raya pada Vivi yang jelas-jelas sudah kesal pada Raya karena sugestinya pada Sam gagal total karena kehadirannya yang tiba-tiba. Ayo sayang, ucap Raya. Ia kembali membungkuk dan mengejuk sekali lagi dengan jelas di hadapan Vivi. Sam tersenyum. Terima kasih untuk kerjasamanya, permisi, ucap Sam pada Vivi. Raya menoleh ke belakang saat ia dan Sam sudah berjalan mesra. Matanya menatap Vivi tajam.